Ini dia cara paling mudah bikin bot WhatsApp untuk bisa baca data dari Google Sheet pakai N8N. Oke, kalian tahu N8N ini adalah tool workflow otomatis yang powerful sekali ya, dan tentunya ini bisa kalian gunakan gratis jika kalian install di server sendiri. Namun jika tidak ingin repot install di server sendiri, kalian bisa pakai cloud atau di hosting di N8N-nya. Harganya sekitar $20 ya. Ini hampir sama kayak ChatGPT ya. Sekitar $20 per bulan, kalian bisa tinggal langsung pakai tanpa repot install. Tapi kalau kalian pengen gratis, kalian bisa install sendiri di server kalian atau di lokal PC kalian juga bisa. Oke. Kali ini saya mau kasih tahu cara atau tutorial bikin bot WhatsApp paling simple yang bisa baca data dari Google Sheet. Jadi ketika kalian punya data dari Google Sheet, data banyak ya, data pekerjaan atau data data toko, misalnya penjualan toko dan lain-lain yang kalian simpan di Google Sheet, kalian bisa mudah dengan laporannya bisa dilaporkan oleh AI lewat WhatsApp-nya kalian langsung. Jadi sangat simpel, nggak perlu buka Google Sheet. Oke, gimana caranya? Jika kalian belum punya akun N8N, kalian bisa langsung mulai di daftar. Ini gratis ya guys, selama 14 hari trial. Kalau untuk uji coba mungkin bisa langsung trial di sini, daftar langsung 14 hari. Tapi kalau kalian sudah install di server, kalian bisa gunakan free selamanya. Ini contoh tampilan dalam N8N. Ini adalah workflow yang udah aktif punya aku. Ada 2 workflow. Ini yang satu untuk asisten kantor, ini untuk otomatis checklist atau pengingat untuk tim desain saya. Oke, dan kali ini kita mau bikin workflow baru. Pertama, create workflow. Karena kita mau bikin bot yang bisa baca dari Google Sheet, berarti kita harus siapkan yang pertama adalah pastinya file di Google Sheet-nya ya. Ini kita sudah siapin data sampel sih. Contoh ya guys, ini data sampelnya adalah seperti ini. Ini misalnya adalah data dari toko kalian, ada nama barang, harga, dan juga stok. Dan mungkin laporan banyak ya, bebas ini di sini Google Sheet ya, kalian pakai bebas seperti pada umumnya. Nanti data ini kita baca otomatis via AI dan melaporkan datanya ke WhatsApp kita dengan perintah tertentu. Yang pertama, kalian sudah punya Google Sheet-nya. Yang kedua, kalian harus punya API dari AI-nya ya. Kalau saya sudah pakai OpenAI. Bebas kalian mau pakai DeepSeek atau apapun, Gemini dan lain-lain yang gratis, bebas. Di sini kebetulan saya punya sudah berlangganan API dari OpenAI, ChatGPT. Kita tinggal login aja. Ketika sudah login, ini adalah tampilan dashboard dari API OpenAI ya. Bagaimana cara bikinnya? Sebentar. API, kita ke profile, ini ada APK ya guys, APK. Nah, ini API saya yang pernah bikin. Kalian bisa create new script key, tinggal diisi nama bebas, ini apa, ini project default aja, langsung create script key, nanti dapat key baru ya kayak gini ya. Key ini yang akan kita pakai di N8N untuk berkomunikasi via AI. Oke, kita pertama. Yang ketiga, ada satu lagi yang paling penting, ini agar WhatsApp bisa komunikasi langsung tanpa kita operasikan. Kita pakai namanya WhatsApp Gateway. Dari ini yang paling mudah adalah notif nih, app.notif.myid.
Ini kalau mau dicoba gratis bisa, dibatasi ya, karena ini uji coba kita gratis dulu. Kalau enggak nanti kalian bisa sign up atau dari 12 nih. Ini adalah dua dua WhatsApp gateway yang paling sering saya pakai. Hmm. Nah, ini kita buka. Oke, nanti kalian tinggal create device baru. Karena ini kita udah punya, jadi dan ini udah kita scan, jadi sudah connect ya. Oke. Pertama-tama adalah kita panggil dulu WhatsApp-nya pakai webhook, webhook. Webhook ini biar terhubung oleh WhatsApp, kita sambungkan URL webhook ini ke notif MyID atau Webblast ya, bebas. Kali ini saya contoh kita pakai notif. Ini HTTP request kita pakai post karena biasanya untuk membaca atau mengirim pesan itu pakai post ya IP-nya. Ini biarkan ini boleh atau kalian ganti biar mudah juga boleh. Ini production kita klik, kita copy ya URL-nya production karena ini kan untuk langsung real test. Kalau tes pakai dummy data, tes URL ini production kita copy, ini biarkan seperti ini aja, ini post. Langsung kita menuju ke WhatsApp. Nah, webhook-nya ini yang tadi kita copy kita paste di sini. Kita paste di sini, lalu kita update ya. Udah save ya, guys. APK ini nanti disimpan untuk kita gunakan. Nah, setelah webhook-nya ini udah jalan, kita coba sorry ini kita nggak bisa nyoba kalau ini nggak ada outputnya. Ini kasih dulu ya, agen ini tes halo gitu aja untuk tes. Nah, ini udah connect kan, guys. Chat modelnya ini OpenAI karena kita udah siapan dari ChatGPT ya, OpenAI. Di sini tuh banyak banget sebenarnya. Nah, ini pakai yang mana? Bebas nih, GPT-4o. Saya pakai ini aja karena ini murah ya, lebih murah dan juga cepat. Karena untuk data simpel jadi saya pakai yang murah aja. 4o. Nah, ini udah toolsnya ini yang akan kita ambil datanya dari Google Sheet. Oke, sebentar ya, guys ya. Kita tes dulu ini webhooknya sudah jalan atau belum. Oke. Nah, sekarang kita udah aktifkan, udah save, kita coba tes ya. Tesnya bagaimana? Tesnya adalah dari mengirim pesan dari WhatsApp nomor lain ke nomor yang didaftarkan ke WhatsApp API ini. Oke, apakah ini membaca data? Coba kita WhatsApp ya. Ini guys, halo. Setelah kita kirim, nah ini langsung muncul ya, guys ya. Ini berarti artinya adalah data sudah berhasil dibaca oleh webhook. WhatsApp kita sudah bisa connect dengan webhooknya sini ya. Nah, apalagi ini adalah sudah ada warna hijaunya, ini berarti sudah bisa mengalir atau berjalan ke tahap selanjutnya dari webhook ke AI Agent langsung ke ChatGPT ini harus kemana lagi nanti kita hubungkan. Nah, ini adalah data dari kita ya. Nah, tadi kita WhatsApp itu berubah seperti ini outputnya. Nah, saat selanjutnya adalah bagaimana cara AI Agent ini bisa membaca data dari Google Sheet. Kita harus sambungkan AI Agent ini sama Google Sheet. Oke, ini kita kembali ke editor dulu. Editor ya, tinggal klik di ini doang. Toolnya ini pakai Google Sheet. Oke, karena ini kita sudah punya kredensial atau koneksi ke Google Sheet, ini akan muncul seperti ini. Ini punya aku ya, karena udah connect. Kalau kalian belum connect kredensialnya, ini kita harus bikin new kredensial. Bagaimana caranya? Tinggal klik aja new kredensial. Nah, URL ini kita copy di
Google Sheet-nya ya. Kita buka dulu cara bikin kredensial gimana. Konsol Cloud Google. Oke, kita masuk ke Google Cloud Console ini untuk bikin kredensial dari ini ya, kredensial dari Google Cloud. Ini pertama-tama setelah masuk ke Google Cloud Console, kita select project terus create new ya, new product. Ini kita tes pakai data bebas ya. Sorry. N8N tes data. Oke, ini organisasi BRI kayak gini. Oke, setelah itu ini sudah seperti ini. Sudah jadi ya ini ini project Google Cloud-nya. Lalu kita tambahkan API and service. Oke, enable API and service. Lalu karena kita butuh akses Google Sheet, maka kita izin aksesnya adalah Google Sheet API. Nah, ini kita harus enable dulu ya. Kita aktifkan. Oke, setelah aktif kita tambahkan lagi satu API yaitu Google Drive. Karena Google Sheet itu kan filenya di Google Drive ya. Kita juga butuh izin akses dari Google Drive-nya itu. Kita enable juga, kita aktifkan. Jadi yang dibutuhkan di kredensial ini cuma dua ya guys ya, untuk membaca data dari Google Sheet-nya itu. Yang pertama Google Sheet API, terus yang kedua adalah Google Drive API. Setelah ini sudah diaktifkan semua kredensial, baru di halaman kredensial ini kita create kredensial. Pilih yang out client ID. Configure concern screen, klik. Nah, ini kita bikin nama projectnya loh, N8N test itu aja. Emailnya kita pakai email kita, next. Ini tinggal di next aja. External, nah ini kontak juga email kita boleh, bebas untuk finish, nantinya create. Oke, sampai di sini langsung create out client web app. Kita pakai web app aja, N8N test. And jangan lupa authorize redirect URL, ini kita tambahkan URL yang dari N8N ya. Nah, ini redirect URL ini kita copy dan paste di sini. Ya, udah, baru create. Ini mungkin butuh waktu 5 menit tapi biasanya tidak sampai sih. Nah, ini client ID kita udah dapat, kita tinggal copy client ID, masukkan ke sini. Ini client script, sini udah dapat juga, tinggal paste di sini. Oke. Setelah itu kita save, lalu sign in. Nah, sebelum kita sign in kita pastikan, karena ini kan izin atau API-nya kita belum terbitkan, jadi kita harus bikin tes data akses ini ke data akses. Sorry, mana ya? Audience. Kita ke audience, tes user. Nah, ini kita harus tes user, karena kalau nggak kita tes user nanti pas sign in dia akan menolak karena Google menganggap ini belum secure ya. Dan kita kan app-nya ini belum kita publish, jadi kita pakai tes ini aja. Tes ya, ini emailnya bebas, email kalian. Save.
Oke, di-close saja. Nah, setelah oke semua, maka kita langsung sign in. Oke, ini tinggal sign in pakai email tesnya tadi ya. Kalau email lain pasti nanti ditolak juga ini. Klik continue aja. Ini select all, continue. Sukses ya, ini udah connect artinya. Jadi N8N sudah bisa baca data dari Google Sheet. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal pakai oke, tinggal close. Oke, ini Google Sheet akun 2 ini yang barusan kita kita bikin dan langsung muncul di sini ya. Kita set otomatis seperti ini from list. Nah, ini bukti kalau data kita sudah terbaca, Google Sheet kita sudah terbaca semua. Ini data sudah ada. Karena kita pakai data contoh, ini data toko ya. Ini kita udah di situ, sorry. Di sini udah muncul data toko. Kita pilih aja. From sheet-nya, ini sheet-nya karena cuma satu stok barang. Ya, barang. Ya, kalau ada banyak sheet ya ini akan muncul. Biarkan seperti ini, kita langsung close. Nah, ini. Jadi dari webhook ketika ada pesan masuk, dia akan teruskan di AI Can baca datanya di Google Sheet ini, lalu biarkan ChatGPT untuk melaporkan data Google Sheet ini ke kita. Nah, kita perintahkan dulu ini. Oke. Tadi karena kita udah tes ya, kita save dulu ini. Pakai data tesnya tadi untuk bikin acuan AI Agent ini secara seperti ini. Balik ke execution, nah, ke tab chat kita tadi. Hasil dari sini, ini yang webhook tadi, ini kita copy to editor dulu aja ini. Setelah itu, nah, kita play dulu, ini tes, kita buka. Nah, datanya kan udah masuk di sini nih guys. AI Agent itu biar bisa baca perintah kita. Nah, ini prompt-nya ini adalah dari WhatsApp kita ya. Sorry. Halo ini kita tarik. Terus kita spesifiknya di sini. Data Google Sheet adalah acuan untuk kamu menjawab pertanyaan. Pastikan selalu jawab dengan bahasa Indonesia baik dan sopan. Bahasa dengan singkat aja ya. Dengan singkat. Ini karena kalau kita nggak pakai ngomong harus bahasa Indonesia nanti kayak gini nih, ngawur ini. Ini bahasa apa kita nggak tahu ya, kadang bahasa alien kali. Oke. Dengan singkat dan sopan. Seperti ini aja, ini Google Sheet adalah acuan untuk kamu menjawab pertanyaan. Oke. Kalian ini bebas ini ya prompt-nya. Misalnya jangan jawab apapun yang tidak berkaitan dengan data Google Sheet misalnya seperti itu. Tapi ini kalau tes, nah, kita seperti ini aja. Ini prompt yang kalian inginkan lah. Ketika ada prompt masuk, misalnya chat masuk, halo saya tanya ini Presiden Indonesia siapa? Ini kita batasin nih, jangan sampai kan jawab ngawur nih. Misalnya kita set untuk buat toko kita tapi pertanyaan macam-macam aneh gitu loh. Biarkan AI agen ini hanya menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan seputar toko, misalnya tanya stok dan macam-macam kan data dari Google bisa. Nih, ketika ada chat bertanya, ini kan artinya body JSON ini dari ini kan tadi halo ya tesnya kita. Ketika ada halo, dia akan menjawab sesuai pertanyaan ini dengan acuan data dari Google Sheet. Seperti itu. Setelah itu kita close, kita save jangan lupa. Ini kita coba jalankan. Artinya kalau hijau ini berhasil terhubung ya, tinggal outputnya saja ini kita yang belum set.
agar outputnya dari AI ini bisa langsung membalas otomatis ke WhatsApp kita juga butuh koneksi ke notif atau publish tadi ya, karena kita pakai notif, kita pakai koneksi notif. Ini kita pakai HTTP request ya guys untuk menjawab pesan. Ini sama post URL-nya ini dari ini kita buka ke halaman API dokumen. Nah, URL-nya ini adalah URL default-nya, ini URL dasar. Ini post. Lalu slash-nya, bentar ini kenapa? Slash-nya adalah ini. Pastikan ini slash-nya cuma satu ya. /API/send message. Udah. Ini. Lalu parameternya ini kita samain dengan sampelnya. Nah, ini APK. Oke, value-nya berarti kan APK-nya kita di sini ya, di device tadi balik ke APK. APK-nya. Nah, ini APK ya. Ada tulisan APK. Ini kita copy aja ya. Pasang ke sini. Lalu ada parameter apa lagi nih? Parameter mtype. Mtype ini untuk jenis chatnya ya apa nih? Nah, ini kan kita butuh teks ya. Type teks. Terus ada receiver, ini penting nih, dari mana ini nomor yang kontak ini harus ada ya, receiver. Nah, receiver ini dari mana? Nah, ini ya guys ya. Nah, ini kayak gini. Setelah itu ada apa lagi? Teks. Nah, teks itu kan isi pesannya ya. Teks ini isi pesannya adalah yang pengen disampaikan kan dari AI-nya ya. Jadi dari output AI ini. Kita tarik ke sini. Kita tarik ke sini. Nah, ini hasil yang keluar, halo, ada yang bisa saya bantu. Ini akan terkirim ke pesan kita, menjawab pertanyaan kita. Oke, ini kita close, langsung kita save, dan ini kita coba jalankan ya. Nah, ini berhasil. Kita coba. Nah, ini masukkan guys. Oke, sekarang kita tes. Kita baca data di sini. Ada berapa jumlah barang toko kita. Misal nih, jumlah barang di toko kita adalah 10 jenis barang. Benar ya guys, nah ini 1, 2, 3, ini 11 kan karena kurang 1, 10 ya udah bener ya. Oke, kita tanya nih harga atau stok ya, coba berapa sisa stok telur. Ini telur nih. Ya, 150 butir. Dan ini bener ya guys ya, 150 butir. Oke. Berapa harga minyak goreng? Minyak goreng 1 liter 16. Udah bener ya guys ya, ini sudah betul harga minyak. Nah, ini data ini akan langsung disajikan dan dilaporkan oleh AI. Enak kan guys? Jadi kalian dengan cuma simple workflow seperti ini saja, kalian sudah punya kalian sudah punya AI yang bisa membantu jawab, melaporkan data-data kalian ya guys dari Google Sheet. Kalian kalau bikin data yang kompleks, nggak perlu panjang-panjang narik-narik Google Sheet, buka-buka tabnya lah, kelamaan. Kita tinggal chat aja, perintahkan suruh baca data apa, dia bisa laporkan. Oke, cukup sekian guys. Kalau kita sudah aktifkan ini, sudah langsung bisa aktif ya. Kata kalian udah bisa pakai. Ini biarkan begini tidak apa-apa, atau ini unpick tidak apa-apa. Jadi seperti itu aja guys, cara bikin buat WhatsApp sederhana yang bisa baca data dari Google Sheet. Next kita akan bikin otomatisasi lain
yang lebih advance, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan salam.